ketiga, yaitu smelter single line terbesar di dunia. Hah? Nggak salah denger nih. Terbesar di dunia? Ya, memang betul bro. Presiden Joko Widodo mega proyek Jokowi yang mustahil dicapai oleh presiden lain. Sepertinya ada yang berlebihan ya. Ya, kita lihat saja nanti proyek seperti apa sih. Mega Presiden proyek Jokowi telah memimpin Indonesia yang selama dilakukan oleh 2 Pak periode. Jokowi ya. Nah, beberapa pengamat nih telah memberikan komentar terhadap langkah maju yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk Oke guys, ini adalah antara mega proyek selama Pak Jokowi 2 periode memimpin dan memerintah Indonesia. Apa saja yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi ini, sehingga kan mungkin selepas ini apabila ketiadaan Bapak Jokowi, pasti mereka akan mengingati, pasti mereka akan merindui detik-detik ketika Bapak Jokowi memerintah Indonesia dengan banyak pembangunan mega-mega proyek untuk kegunaan dan juga kemanfaat bagi rakyat. Jadi kita semak dulu video ini guys. Nanti di akhir video saya akan memberi sedikit pandangan terkait dengan apa yang ada di dalam video ini. Mega proyek Jokowi 2023, masa depan Indonesia. Ayo kita semak video ini. Membangun dan memperbaiki infrastruktur di tanah air. Bukan hanya sukses dari proses perencanaan, tetapi juga aspek penting yang dimulai dari proses pembiayaan, kerjasama usaha pun terlaksana sampai proses pengaplikasian di lapangan juga tereksekusi dengan nyata. Nah, apa saja infrastruktur yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi untuk masa depan Indonesia? Nggak pakai lama, yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Namun, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari info Awibisana. Awibisana. Itu channelnya guys. Proyek pertama adalah Trans Sumatera. Trans Sumatera Jalan Kemajuan. 2,5 tahun. Jalan tol Tembangi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung dapat dirampungkan konstruksinya. Pembangunan tol ini juga mendapatkan rekor Indonesia atau rekor muri dengan memecahkan rekor yakni pembangunan jalan tol terpanjang di Indonesia. Jalan tol ini memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antar Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian juga terhubung dengan berbagai kawasan-kawasan produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya logistik, dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Sumatera. Nantinya nih, jalan tol Trans Sumatera atau JTTS ditargetkan akan rampung tersambung dari Lampung hingga ujung Sumatera yaitu Aceh pada tahun 2024 mendatang. Hingga saat ini telah beroperasi sepanjang 653 km yang terdiri dari 9 ruas tol. Kira-kira ada yang nggak presiden berikutnya yang bisa memecahkan rekor ini? Oke, proyek yang kedua. Jika tadi pulau besar di bagian barat Indonesia, sekarang kita beralih pulau besar di bagian timur Indonesia, yaitu Papua. Papua. Ya, proyek ini bernama Trans Papua, merupakan salah satu proyek pembangunan jalan tol yang cukup monumental pada periode reformasi ini bro. Jalan tol Papua adalah jalan nasional juga ini ada 9 dengan jalan di Papua, 10 membentang dari 11 Kota Sorong di Provinsi Papua Barat 12 hingga Merauke di Provinsi Papua Selatan dengan total panjang mencapai 4.330,12 jalan guys. Dari total panjang tersebut terbagi atas 3.259 km di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan 1070,62 km di Provinsi Papua Barat. Jalan Trans Papua memiliki arti penting sebagai infrastruktur penghubung antar daerah-daerah di kedua provinsi tersebut, termasuk daerah yang terisolasi.
Sebagai perbandingan Ini betapa paling panjang Trans Papua ini jika 12 dibandingkan dengan jalan. Surabaya Jakarta nih, jalan Trans Papua memiliki panjang 4 kali lipat lebih jarak antara Surabaya hingga Jakarta yang tercatat mencapai sekitar 800 km. Dilansir dari 4 kali lipat, toh. go.id mengungkapkan Dari hingga Sumatera tadi. September 2021 pembangunan jalan Trans Papua telah tembus sepanjang 3.446 km. Dari 3.446 km tersebut, sepanjang 1.733 km telah teraspal dan 1.712 km sisanya belum teraspal nih. Jalan Trans Papua dibangun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah-daerah yang terisolasi sebagaimana yang kita ketahui selama ini bahwa saudara kita di timur sangat membutuhkan jalan Trans Papua ini bro sebagai pembuka daerah-daerah yang terisolasi bro. Ya seperti apa yang ketahui ya, di pegunungan sana bro, harga bakso itu sekitar 50.000 men, satu mangkok gitu. Jadi kalian kalau cuma naik 1.000-2.000 perak BBM, jangan banyak demo. Lu nggak malu sama saudara kita yang di Papua? Nggak mengeluh mereka itu. Oke, lanjut. Proyek yang berikutnya adalah yang proyek ketiga. yang ketiga, yaitu smelter single line Smelter. terbesar di dunia. Hah? Nggak salah denger nih. PT Freeport Terbesar di Indonesia, dunia. terbesar Ya, di memang dunia. betul, bro. Wow. Presiden Joko Widodo kemarin pada Selasa 12 Oktober 2021 telah menyaksikan groundbreaking pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus atau KIK JIIP terbesar Gresik, di Jawa dunia, Timur. guys. Atas pembangunan smelter ini, Jokowi mengungkapkan rasa bangganya karena smelter ini disebut-sebut smelter single line terbesar di dunia. Smelter PT Freeport Indonesia dibangun di atas PT seluas Freeport, lahan 100 hektar. Smelter ini dapat mengolah Gila, 1,7 100 ton hektar. konsentrat tembaga menjadi 600.000 ton kadota tembaga per tahun, di mana 98% karyawannya adalah putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari berbagai suku dan daerah, baik dari Papua dan daerah lainnya di Indonesia. Gila. Jokowi mengaku tak bisa membayangkan saat pabrik ini rampung. Smelter ini diproyeksikan bakal memproduksi emas rata-rata 35 ton per tahun dengan nilai transaksi yang dihasilkan sebesar 30 triliun per tahun. Selama proses konstruksi diperkirakan bakal menyerap tenaga kerja sampai dengan 40.000 tenaga kerja. Pendapatan yang diperoleh dari smelter tembaga ini mencapai 5,4 miliar US dollar atau sekitar 77 triliun bro jika kurs 14.300 per dolar. Gimana nih? Kira-kira ada nggak selain mengambil saham mayoritas Freeport Indonesia 51% bisa membangun smelter sebesar ini? Kira-kira selain Presiden Joko Widodo ada lagi nggak ya? Yang berikutnya adalah kereta api Sulawesi. Hah? Kereta api Sulawesi? Jangan diremehkan bro. Proyek ini Berikutnya adalah keempat. proyek yang sangat Kereta rumit. api Sulawesi. Wacana pembangunan jalur kereta api di Sulawesi ternyata sudah pernah dilakukan jauh sebelumnya. Berdasarkan buku Netherlands in this Stedpoort and Tramwegen pada tahun 1921, halaman 108 dijelaskan bahwa studi kelayakan jalur perkereta-apian oleh swasta sudah dimulai sejak 1915. Bisa bayangkan tuh, sebelum Indonesia merdeka, studi kelayakan di Sulawesi sudah dilaksanakan bro. Dan pada 2001, wacana pembangunan jalur kereta api ini kembali ke permukaan. Kemudian 2003, pemerintah mulai menyelenggarakan studi kelayakan jalur kereta api di lintas Manado, Bitung, dan Makassar hingga Parepare. Namun ya lah, lagi-lagi proyek Jauh ini juga tiba-tiba hilang mbak di telang bumi hingga akhirnya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 12 Agustus 2014 resmi melakukan groundbreaking dan pada Oktober 2022 resmi rel sepanjang 71 km dibuka bertahap atau uji coba pengoperasian terbatas. Mana tuh 1 trennya? kilometer. Fakta menarik lainnya dari jalur kereta api di Sulawesi ini mempunyai lebar sekitar 1435 mm
maka kecepatan maksimal kereta Trans Sulawesi mencapai 200 km per jam. Adapun di Jawa, menggunakan rel selebar 1067 mm sehingga kecepatan tertingginya hanya 120 km per jam. Rel kereta Trans Sulawesi juga mampu menahan beban gandar yang lebih berat dengan kapasitas angkut yang lebih besar, bro. Jika di Ini Pulau di Jawa hanya Sulawesi, bisa ya. menahan beban 18 ton, maka rel Trans Sulawesi mampu menahan beban hingga 25 ton. Dikutip dari laman setnek.go.id, dalam rencana pembangunan Trans Sulawesi tersebut, ruas pertama kali ditargetkan rampung ialah Makassar, Parepare sepanjang 145 km pada tahun 2018 kemarin. 2018. Yang berikutnya adalah proyek Oke, PLTB seterusnya. terbesar di Asia Tenggara. Ternyata Indonesia ini hebat ya. Pertama kalinya dalam sejarah nih, Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga bayu atau Oh, tenaga ini angin di tenaga Sidrap, angin, ya. Kabupaten Sidempuan, Sulawesi Selatan. Bahkan Wih. tidak tanggung-tanggung nih, PLTB ini merupakan yang pertama sekaligus terbesar di Asia paling Tenggara. terbesar di Presiden Asia Joko Widodo Tenggara. meresmikan PLTB Sidrap yang berkapasitas 75 MW pada 2 Juli 2018 kemarin. Menurut Presiden Jokowi, PLTB Sidrap dibangun sejak Agustus 2015 yang telah mulai beroperasi pada awal 2018. PLTB Sidrap 2018 total juga memiliki 30 menara kincir angin raksasa yang masing-masing tingginya mencapai 80 meter dan panjang baling-baling sekitar 57 meter. Adapun kapasitas turbin menghasilkan energi listrik sebesar Tenaga 2,5 angin ya, tenaga megawatt. angin, guys. PLTB ini melayani 70.000 pelanggan listrik dengan daya 900 volt yang dilayani oleh PLTB Sidrap, bro. Tapi sayangnya nih ya, ini tidak akan bertahan lama guys, karena pemerintah saat ini sedang melakukan studi kelayakan untuk membangun PLTB berkapasitas 150 MW atau 2 kali lipat dari PLTB Sidrap yang berlokasi di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Buat yang besar Sukabumi dari ini. yang segera terlaksana dalam waktu dekat. Gimana tuh? Belum ada yang memecahkan rekor, malah dipecahin sendiri nih kayaknya sama Presiden Joko Widodo nih. Menarik, Oke, menarik. yang terakhir nih. Ya, memang proyek ini masih belum selesai, terakhir. bro. Tapi kemungkinan besar nih, proyek ini akan segera beroperasi, bro. Ya, proyek apakah itu? Yaitu proyek Kalimantan Industrial Park. Pada akhir Kalimantan 2021, Industrial Presiden Park. Jokowi atau Jokowi meresmikan groundbreaking proyek Green Industrial Park di Kalimantan Dekat Utara atau IKN ini. Kaltara. Area proyek hijau itu diklaim menjadi kawasan industri terbesar di dunia dengan investasi 1.848 Tenaga solar, kan? triliun. Wah, ngeri nggak tuh duit, men? Green Industrial Park adalah Tenaga solar. kawasan industri yang beroperasi yang menerapkan teknologi maupun produk bersih. Pada umumnya, di kawasan industri hijau tersebut juga terdapat pengolahan limbah dan berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kawasan industri seperti ini, bro, telah dimulai oleh beberapa negara maju dan berkembang cantiknya. seperti Korea Selatan, Denmark, Cina, Thailand, hingga Jerman. Adapun proyek Green Industrial Park di Kaltara merupakan milik PT Kalimantan Industrial Park Indonesia Industrial atau KIPI Park, kah? dan PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia atau KIKI. Luas kawasan industri tersebut, bro, mencapai siap-siap nih 30.000 hektar. Wah, ngeri nggak tuh? Kayak apa luasnya? 30.000 hektar. Kawasan industri tersebut nantinya bakal menggunakan Smelter tadi energi baru 100 terbarukan hektar. sebagai sumber energi utama, dan 2 sumber energi diantaranya adalah hydropower dan solar panel. Selain itu, daya listrik juga akan ditopang menggunakan bahan bakar gas. Proses konstruksi proyek itu juga ditargetkan rampung pada 2024 dan beroperasi dilakukan bertahap mulai 2023, 2024 hingga Tahun ini, guys, 2029. 2023. Gimana? Kira-kira ada yang bisa mencahin nggak presiden-presiden berikutnya nih? 5 proyek ini, bro, yang sangat fantastik dan sulit kayaknya nih. 5 proyek ini. Sangat sulit dipecahkan oleh presiden masa depan. Ya, mungkin kalimat yang cocok sih hampir mustahil ya, bro ya. Hampir mustahil, bukan mustahil nih, hampir mustahil.
Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Mantap. Oke guys, begitulah kehebatan seorang sosok yang bernama Bapak Jokowi dalam membangunkan Indonesia ini dan juga membangunkan masyarakatnya, memberi kemajuan kepada negara Indonesia dan memberi manfaat kepada rakyatnya. Itu guys, sangat banyak kalau diikutkan. Bukan saja 5 proyek mega ini, sebenarnya ada lebih banyak lagi proyek-proyek yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Belum lagi termasuk jambatan-jambatan yang menghubungkan ke pulau-pulau ini, beribu-ribu jambatan yang telah dibina oleh Bapak Jokowi. Tidak termasuk yang dikaitkan dengan keupayaan militer alutsista terkini dan tercanggih. Itu juga merupakan satu kejayaan yang besar di bawah pemerintahan Bapak Jokowi selama 2 periode ini guys. Tinggal setahun lagi, 2024 akan tamatlah. Bapak Jokowi punya perkhidmatan di dalam memerintah negara. Itulah amanah yang dipegang oleh seorang pemimpin yang sepatutnya dicontohi oleh negara-negara lain. Apabila seorang pemimpin memegang amanah dengan jujur dan ikhlas untuk manfaat kepada masyarakatnya dan membangunkan negaranya, menjaga kedaulatannya, sudah pasti apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ini menjadi satu kenangan, menjadi satu coretan memori yang tidak akan terpadam guys sampai bila-bila. Inilah yang satu-satunya presiden yang sangat-sangat memberi satu dampak yang cukup besar untuk negara Indonesia sehingga dikenali di luar negeri guys. Belum lagi kita ceritakan terkait dengan apa yang dibawa Bapak Jokowi seperti mengetuai G20, kemudian sukan-sukan ternama telah dibuat juga di Indonesia seperti powerboat F1, WSBK, dan juga permotoran F1 juga pernah dibuat di Mandalika. Jadi sangat banyak kalau diceritakan tidak akan habis guys. Itu yang telah dilakukan, amanah yang dipegang oleh seorang pemimpin itu apabila dipegang pasti negara itu akan menjadi maju, jaya, makmur, aman dan damai. Bapak Jokowi ini kehebatannya guys sangat banyak ya kalau diceritakan. Presiden-presiden terdahulu juga mempunyai kehebatan yang tersendiri, mempunyai kenangan yang tersendiri memimpin negara Indonesia. Tetapi di bawah pemerintahan Bapak Jokowi lagi banyak dampak yang terkesan sangat, bukan saja di negara rakyat Indonesia sendiri guys, kami di negara jiran seperti Malaysia juga begitu nampak jelas apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Itu sangat-sangat kita mengapresiasi ataupun sangat memberi inspirasi ya kepada kami sebagai warga negara Malaysia. Sebenarnya Bapak Jokowi ini sangat terkenal di kalangan rakyat di Malaysia juga ya, bukan saja di Indonesia. Di Malaysia ini sebut saja nama Jokowi pasti mereka mengetahui itu adalah presiden Indonesia. Jadi kadang-kadang rakyat Malaysia tidak mengenali pemimpinnya, tetapi menyebut nama Bapak Jokowi mereka mengetahui itu adalah presiden negara Indonesia guys. Jadi saya pun banyak yang ingin diperkatakan, tetapi kalianlah mengetahuinya sendiri ya. Apa yang telah dilakukan itu sangat-sangat mempunyai satu kenangan yang sangat detail. Setiap apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu dia sangat detailnya sehingga terperinci. Setiap yang dilakukan itu mempunyai satu makna, mempunyai satu sejarah yang tersendiri ya untuk Indonesia. Begitulah seorang pemimpin yang hebat. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe pada channel dalam video ini tadi, yaitu Info Awi Bisana. Kalau yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam saudara, assalamualaikum, bye bye.